Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dimanapun kita berada, mari kita sama-sama untuk berdoa dan untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya saya ingin bernyanyi tentang kebaikan Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji nama Tuhan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan hanya Tuhan Yesus sajalah yang dipermuliakan untuk selama-lamanya. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu pada hari ini. Kami dapat bernafas, kami dapat hidup, kami dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami dapat rezeki hari ini ya Tuhan, terima kasih. Dan kami akan memulai aktivitas pada pagi hari ini, mulai dari bekerja untuk mencari nafkah kami Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, seberapapun yang Tuhan beri, dan itu semua kami terima dengan sukacita. Berapapun yang Tuhan kasih bagi saya, bagi kami semua, berkat-berkat yang tidak terkira yang Tuhan kasih bagi hidup manusia. Tuhan, kiranya Tuhan selalu menyertai kami, selalu menjaga kami, melindungi kami. Dan ya Tuhan, biarlah setiap perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, biarlah Engkau membukakan pewahyuan akan tentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan, ajarkan kami untuk melakukan hal-hal yang baik di depan mata-Mu. Tuhan, berkatilah kami, lindungilah kami sebagai manusia yang berdosa ini Tuhan. Hanya Tuhan saja yang dipermuliakan. Ajarkan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu, dan biarlah firman-Mu ini menjadi makanan roh kami, menjadi air kehidupan kami. Tuhan, hanya Engkaulah yang dipuji dan dipermuliakan, Allah Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih ya Yesus. Terima kasih untuk segala-galanya bagi hidup kami ini. Ajarkan kami untuk mengerti akan kehendak-Mu ya Bapa. Ajarkan kami untuk selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan berikan pengertian apa yang Tuhan ajarkan di dalam firman-Mu ini yang kami akan bacakan pada pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menyenangkan hati-Mu. Dan terima kasih untuk segala-galanya. Hanya yang terpujilah Yesus Kristus. Amin. Nah, pada pagi hari ini ya saudara, kita akan belajar bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya akan ambil di dalam Lukas pasal 14 ayat 15 sampai yang ke 24. Saya akan membacakan firman Tuhan. Mulai ayat 15. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan
dijamu dalam kerajaan Allah. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dari berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku. Nah, amin. Itulah yang difirmankan di dalam Lukas 14 ayat yang ke-15 sampai yang ke-24 dengan judul perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih atau perumpamaan tentang orang-orang yang beralasan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, membaca firman. Mereka banyak alasan, mereka banyak untuk meminta maaf kepada Tuhan karena banyak alasan yang mereka ingin sampaikan bahwa tidak bisa ini, tidak bisa itu, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Banyak alasannya. Nah, Tuhan menunggu, seperti contoh Tuhan mengadakan perjamuan itu untuk kita. Tuhan ingin membawa anak-anaknya ke rumahnya, anak-anak yang ia kenal, anak-anak yang ia kasihi, tapi mereka banyak dalih, banyak alasan, sehingga mereka tidak bisa datang ke rumah Bapa yang di surga. Perjamuan telah siap, makanan telah siap. Mari datanglah. Tuhan berkata seperti itu, tetapi Tuhan tidak ingin anak-anaknya sebenarnya untuk tidak datang di dalam perjamuannya, tetapi karena alasan manusia sehingga mereka tidak bisa untuk berdoa, datang ke gereja, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, membaca firman dan segala macam alasan-alasan yang mereka buat sehingga mereka tidak bisa untuk melakukan hal-hal tersebut. Di dalam bacaan firman ini saya sudah berdoa dari kemarin-marin dan saya bingung dan bertanya, siapa ya Tuhan? Semua itu di dalam perumpamaan yang Tuhan beri. Ya, Tuhan memberi pengertian di dalam
alarm rohku. Pertama, yang membeli ladang. Siapa orang-orang yang diundang terus mereka minta maaf karena alasan membeli ladang? Itu adalah mereka dalam pengertiannya, membeli ladang adalah menikmati kekayaan, kejayaan, harta yang dia miliki, sehingga ia tidak dapat pergi berdoa, tidak bisa ke gereja karena kesenangan-kesenangan dunia. Nah, yang kedua, ia diundang tapi tidak dapat. Ia membeli 5 pasang lembu, kebiri, dan dia pergi untuk mencobanya. Artinya mereka-mereka yang selalu membuat alasan tidak bisa duduk diam mendengarkan firman Tuhan atau tidak mau membaca firman Tuhan adalah mereka yang lebih mementingkan kesenangan-kesenangan dunia, seperti untuk menyenangkan jalan-jalan, pergi untuk kesana kemari, seperti jalan-jalan keluar kota, pergi bersenang-senang ke mall dan sebagainya. Nah, yang ketiga, baru menikah atau baru kawin. Itu yang Tuhan artikan adalah waktu yang digunakan lebih banyak untuk menikmati tidur atau bermalas-malasan. Mereka lebih menikmati untuk santai daripada membaca firman Tuhan, daripada berdoa. Maksud Tuhan baru kawin adalah tidur atau malas. Nah, saya juga bertanya kepada Tuhan, siapakah mereka yang miskin, buta, cacat, dan lumpuh? Orang-orang yang Tuhan panggil. Maksud miskin dalam arti kurang pengetahuan akan Tuhan. Mereka lah yang dipilih Tuhan, asal mereka mau belajar mengenal Tuhan dan bertobat. Walaupun kurang dalam pengetahuan akan Tuhan, mereka masih bisa masuk surga. Dan yang kedua, buta. Siapakah orang yang buta itu Tuhan? Ia adalah orang yang tidak mengenal Allah, atau orang yang sama sekali tidak tahu, tidak pernah mendengar. Tapi setelah ia mendengar, ia mau menerima Tuhan. Nah, yang ketiga adalah cacat. Orang yang cacat adalah orang yang berdosa. Ia telah mengenal Tuhan, tetapi ia sadar ia mau bertobat. Tuhan masih memberi dia kesempatan. Dan yang keempat adalah lumpuh. Siapakah Tuhan orang yang lumpuh itu? Ternyata Tuhan mengatakan orang yang tidak bisa apa-apa karena keadaan yang membuat ia tidak bisa berbuat banyak. Contohnya, bekerja mencari nafkah untuk keluarga, karena dia harus pergi keluar kota sehingga ia tidak bisa berdoa ke gereja, membaca firman Tuhan, waktunya habis. Dan seperti ibu-ibu atau mommy yang punya baby yang banyak menyita waktu sehingga ia tidak bisa berdoa karena terlalu capek. Nah, itu juga sama, Tuhan masih memberi kesempatan buat mereka yang ingin belajar terus mengenal Tuhan dan mau bertobat, mau meluangkan sedikit waktunya untuk Tuhan. Masih diberi kesempatan. Dan keluarga yang fanatik, ada dalam satu keluarga yang
ia telah mengikut Tuhan, tapi dia mempunyai keluarga yang fanatik sehingga ia tidak bisa ke gereja. Bahkan dia untuk membaca firman Tuhan aja dia harus menyumput-nyumput ya. Terus udah tuh dia tidak bisa banyak berdoa, tidak bisa banyak ke gereja, tidak bisa banyak membaca firman karena keluarga. Nah, Tuhan sampaikan itu. Tuhan mengatakan itu semua bahwa itu untuk pengertian di dalam firman Tuhan. Perumpamaan yang Tuhan jabarkan di dalam pengertian firman. Nah, terus ada satu lagi, pergi ke semua jalan, Tuhan bilang. Karena Tuhannya ini mengundang ya, katanya pergi ke semua jalan dan lintasan, paksalah orang-orang itu untuk masuk rumahku, masih banyak tempat. Tuhan berkata seperti artinya mereka yang mendekat ajal atau yang udah mengerti dia mau meninggal, ajal yang sudah di depan mata. Tapi setelah didoakan, setelah diberitahu, setelah ada pengertian dan dia mau bertobat, dia minta ampun akan dosanya, sehingga masih ada kesempatan untuk mengakui dosanya dan dia dapat diselamatkan dan dia bisa masuk di dalam kerajaan surga. Itulah yang pengertian Tuhan kasih buat saya, bahwa banyak sekali di dunia ini yang membuat masalah, membuat kita jauh dari Tuhan. Kesibukan-kesibukan kita, marilah saudara-saudara, walaupun sebentar, walaupun banyak waktu yang menyita kita, tapi belajarlah untuk memberikan sedikit waktu buat Tuhan, untuk selalu berdoa dan berjaga-jaga senantiasa, mengucap syukur di dalam segala hal, menjauhkan dari kejahatan, bersukacita selalu, mengucap syukur di dalam segala hal, dan kita belajar untuk hidup kudus, berusaha, karena manusia banyak dosa, tapi kita mau belajar dan berusaha agar kita dapat menyenangkan hati Tuhan, agar kita dapat meraih buku kehidupan di dalam kerajaan surga. Itulah yang berbahagia. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, mengucap syukur dalam segala hal. Tuhan selalu menyertai kita. Tuhan selalu menjaga kita. Ia akan menjadikan kita biji matanya. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah apa yang saya ingin sampaikan, dan Tuhan ingin kita semua mendengar, bukan pengertian dari saya, tapi semua ini Tuhan yang ajarkan buat saya di dalam kehidupan sehari-hari. Bukan kuat dan gagah saya, tapi biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Allah Bapa surgawi, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus, terpujilah semua yang baik, roh-roh yang kudus, para malaikat. Terima kasih untuk segala-galanya. Terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih saudara-saudara seiman yang telah mendengarkan. Belajarlah untuk membaca firman, belajarlah untuk selalu mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Perbuatlah banyak untuk menyenangkan hati Tuhan, karena waktunya sudah dekat, waktunya sudah tidak banyak, masih ada waktu. Bertobatlah dan belajarlah untuk hidup kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang hidup, Allahku yang esa. Amin. Terima kasih saudara sudah mendengarkan. Bukan kuat dan gagah saya, tapi semua karena Tuhan yang menyertai kita semua. Sampai bertemu di dalam kerajaan surga.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.